Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena semua berkat yang hendak kita terima sepanjang hari ini akan diawali dengan berkat roti hidup atau firman Tuhan yang segera akan kita dengarkan pada saat ini. Dan renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Bajaklah Tanah Kosong. Bajaklah Tanah Kosong. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang telah jadi bagian kami sepanjang malam, bahkan sepanjang waktu-waktu kami lalui hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk waktu yang indah untuk belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita untuk hari ini 15 November 2021 dengan judul Bajaklah Tanah Kosong. Dan ayat inti kita Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Prinsip-prinsip kebenaran harus terjalin dengan karakter dan kehidupan kita. Kita harus menghargai setiap sinar terang yang menyinari jalan kita dan hidup sesuai tuntutan Allah. Kita harus tumbuh dalam kerohanian. Kita kehilangan banyak berkat karena kita tidak mengambil langkah maju dalam kehidupan Kristen. Para anggota gereja Kristus harus mengumpulkan sinar terang ilahi dari Yesus dan memantulkannya kepada orang lain, meninggalkan jejak yang terang ke arah surga di dunia. Mereka harus menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, dengan sumbu pelitanya dirapikan dan menyala, mewakili karakter Kristus kepada dunia. Kita tidak hanya atau harusnya puas dengan hal-hal yang lebih rendah daripada ini. Kita tidak harus puas dengan kebenaran kita sendiri dan tidak puas tanpa gerakan mendalam dari Roh Allah. Kristus berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ia atau bagian ini menandakan kehampaan. Begitu nyata dalam kehidupan banyak orang yang membuat kita khawatir, karena kita tahu bahwa ini adalah bukti bahwa mereka belum merasakan kuasa pertobatan Kristus di hati mereka. Anda mungkin melihat dari dahan paling atas ke cabang terendah dari pekerjaan mereka, dan Anda tidak akan menemukan apapun selain daun. Tuhan menginginkan kita untuk naik ke standar yang lebih tinggi. Bukan kehendaknya bahwa kita harus memiliki kekurangan rohani. Saya ingin mengunjungi di bagian kota di Iowa ketika negara itu masih baru, dan saya melihat para petani membajak tanah baru. Saya perhatikan bahwa mereka memiliki anggota tim yang banyak dan melakukan upaya luar biasa untuk membuat galian yang dalam. Tetapi para pekerja memperoleh kekuatan dan otot dengan menggunakan kekuatan fisik mereka. Itu akan membuat para orang muda kita kuat untuk pergi ke ladang-ladang baru dan membajak tanah kosong hati orang-orang. Pekerjaan ini akan membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan, dan ini adalah kata penulis pelajaran kita. Mereka akan mendapatkan efisiensi dan kemampuan dengan menguasai kesulitan dan mengatasi hambatan. Jadi saudara, ini gambaran dari ketika kita bekerja. Kalau kita rajin bekerja, maka itu akan melatih otot-otot kita untuk bertambah lebih kuat, atau dalam pertumbuhan otot kita itu akan bertumbuh setiap waktu. Begitu pula dengan melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, maka secara otomatis otot-otot kerohanian kita itu akan bertumbuh. Kalau kita katakan bagaimana caranya untuk kita lebih setia, lebih menjadi orang yang baik dalam hal kerohanian, maka caranya adalah
terlibat aktif di dalam pekerjaan pelayanan. Bahkan judul kita hari ini, bajaklah tanah kosong. Artinya bahwa kita diberikan kesempatan atau waktu yang terbuka banyak untuk kita bekerja. Artinya bahwa untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan, pekerjaan pelayanan, masih banyak ladang yang kosong. Masih ada tempat yang dapat kita gunakan kehidupan kita dan waktu kita untuk bekerja bagi Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah poinnya untuk bekerja di ladang Tuhan atau bekerja di membantu pekerjaan Tuhan adalah bagaimana kita menyediakan orang lain di sekitar kita untuk menyambut kedatangan hari Allah, kedatangan Tuhan atau Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali, dengan tujuan adalah kita boleh menerima hidup yang kekal, meninggalkan dunia yang penuh dengan dosa ini. Artinya itulah orang-orang, saudara-saudara, yang dapat kita tolong, yang dapat kita cari untuk setia kepada Tuhan. Artinya itulah ladang penginjilan yang akan memacu kita, menolong kita, membantu kita memiliki otot-otot rohani yang kuat. Ketika kita menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan kita, maka kekuatan kerohanian yang kita miliki inilah yang akan membuat kita untuk tetap setia. Dalam perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang tidak bijaksana atau gadis-gadis yang bodoh, di sana ada persiapan, dan persiapan itulah kalau kita terlibat dalam pekerjaan pelayanan, maka setiap waktu kita selalu mempersiapkan diri untuk tantangan-tantangan yang lebih besar, bahkan kita setia sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Melalui pekabaran ini kita diajak untuk mari setia bekerja dalam membantu pekerjaan pelayanan. Bukan hanya dengan kita menjadi pemimpin gereja, tapi kita juga dapat menunjang dalam hal apa saja, dalam kemampuan kita, talenta kita, karunia kita, bakat kita, atau apa saja yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Bahkan harta kekayaan yang kita miliki dapat kita membantu akan pekerjaan pelayanan di atas dunia ini. Tuhan berkati pekabaran hari ini menjadi bagian kita semua. Saudara-saudara, mari kita akhiri doa kita pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang indah. Dan dalam doa tutup ini kami mohon Tuhan berkati meteraikan firman-Mu dan berkati kami sepanjang hari ini dalam semua tugas, tanggung jawab, rencana-rencana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami, apapun yang kami hadapi, masalah-masalah, Tuhan turut campur tangan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, semua pendengar renungan harian ini di mana saja berada, Tuhan berkati juga channel ini. Melalui fasilitas channel ini banyak orang terberkati oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan kemampuan dan kuasa untuk menyampaikan selalu setiap waktu pekabaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Tuhan berkati kita semua, shalom.